Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa dalam program pembelajaran Quran dan kita akan berangkat daripada Jazariyah berkaitan dengan al-maddu wal qasr. Al-maddu adalah panjang, wal qasr adalah pendek. Kaidahnya dalam kitab Jazariyah bait ke-69, bait ke-70, 71 sampai bait ke-72. Wal madu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun tabata falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati wa jaizun idza ata munfasila au arada sukunu waqfan musjala. Silakan. Hukum mad bisa lazim, wajib, dan jaiz. Hukum mad qasr di Al-Quran yang aziz. Mad lazim setelah huruf mad yang asli. Wasol atau waqaf ada sukun asli. Ada mad sebelum huruf hamzah pasti. Satu kata mad wajib sudahlah pasti. Huruf hamzah setelah huruf mau pisah. Mad jaiz ada sukun akhir kalimat. Baik, terima kasih. Jadi kata kitab Jazariyah, mad itu hukumnya ada yang lazim, ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang qasr. Kemudian dijelaskan pada bait berikutnya, falazimun, adapun mad yang hukumnya lazim, yaitu apabila ada atau datang setelah huruf mad, yaitu huruf yang sukun. Berikutnya, wawajibun, adapun mad yang hukum bacaannya wajib adalah apabila ada mad, huruf mad, alif, waw, ya, datang sebelum hamzah yang penulisannya mutasilan atau bersambung dalam satu kalimat. Jadi kalau bahasa mudahnya, mad wajib, mad yang hukum bacaannya wajib adalah apabila setelah mad ada hamzah yang penulisannya mutasilan bersambung dalam satu kalimat. Kemudian wajaizun, adapun bacaan mad yang hukumnya jaiz adalah apabila datang atau hadir setelah mad itu huruf hamzah munfasilan yang munfasil atau terpisah. Yang pertama itu
Yang kedua, termasuk hukum bacaan yang jaiz juga adalah apabila hadir arodo sukunu, huruf yang sukun baru atau huruf yang disukunkan karena wakfan, karena pengaruh diwakafkan. Jadi diulangi para jamaah, dari segi hukum bacaan, mad itu 4 saja. 4 itu mana? 4 itu yang pertama tingkatannya lazim. Yang kedua wajib. Yang ketiga jaiz. Yang keempat asli sebetulnya. Atau qasar. Qasar tapi kaitannya dengan membaca mad atau panjang. Nah, lazim itu apa? Lazim adalah bacaan mad yang mana setelah huruf mad itu ada huruf yang sukun asli. Sukun asli. Kemudian wajib adalah setelah huruf mad ada hamzah. Hamzah yang mutasil atau hamzah yang bersambung. Sedangkan jaiz itu ada hamzah yang tulisannya munfasil atau terpisah dari madnya, begitu, dari huruf madnya. Sedangkan asli adalah bacaan mad atau hukum bacaan mad yang mana tidak menghadapi hamzah atau tidak menghadapi huruf yang sukun atau disukunkan. Jadi di depan huruf mad itu tidak ada sukun. Tidak ada sukun, tidak juga ada hamzah, tidak juga ada huruf yang disukunkan. Jadi kalau mad asli itu pokoknya huruf mad saja. Di depannya tidak ada hamzah, tidak ada huruf sukun, tidak ada huruf disukunkan. Huruf mad itu alif, ya, waw, yang sukun dengan pasangannya. Alif pasangannya dengan a. Kemudian ya pasangannya dengan i. Waw pasangannya dengan u. Begitu. Kalau pasangannya berbeda tidak akan jadi mad. Jadi alif jeung si a. Ya jeung si i. Waw jeung si u. Ulah berubah. Man berubah eta lain jodona. Nah, sesudah huruf mad nih, jika ada sukun asli berarti mad lazim. Sesudah mad jika ada hamzah yang bersambung berarti wajib. Sesudah mad ada huruf hamzah terpisah berarti jaiz membacanya. Dan jika sesudah mad tidak ada hamzah, tidak ada sukun asli, tidak ada juga huruf yang disukunkan karena waqaf, maka itulah mad asli. Setelah mad setelah mad ada sukun asli, contohnya a, ini mad a panjang. Berikutnya ana. Ana. A-nya panjang. Huruf pemanjangnya, kalau panjangnya di vokal A, berarti huruf pemanjangnya alif. Berarti setelah hamzah A ini ada alif sebagai pemanjang. Sesuai rumus, jika ada mad, kemudian diikuti huruf yang sukun asli, maka hukum bacaannya lazim. Hukum bacaan lazim itu panjangnya 6 harokat. Berikutnya, contoh mad yang hukum bacaannya wajib, yaitu setelah mad ada hamzah yang mutasil bersambung. Contoh, ja panjang, ada huruf madnya alif. Berikutnya ada hamzah a. Mau ja'a, mau ja'i, mau ja'u. Yang penting rumusnya setelah mad ada hamzah yang penulisannya itu bersambung atau mutasil
Ini hukum bacaannya wajib. Berapa ukuran hukum bacaan mad yang wajib? Adalah wajib lebih dari 2. Lebihnya adalah pilihannya 4 dan 6. Tidak boleh 2. Wajib. Berikutnya yang ketiga adalah mad yang hukum bacaannya jaiz. Apa tuh mad yang hukum bacaannya jaiz? Setelah mad ada hamzah yang penulisannya terpisah. Contoh, inna, di atasna, di depanna ada huruf mad. Berikutnya ada a'toina. Nah, setelah na ada alif sebagai pemanjangnya, diikuti hamzah. Jadi yang tegak lurus ini para jamaah bukan alif ya, tapi itu adalah hamzah. Kalau di mushaf cetakan Timur Tengah, hamzahnya biasanya pakai hamzah yang duduk di atasnya atau mirip angka 2. Kalau di mushaf Indonesia tidak ada. Yang jelas itu hamzah. Jika setelah mad ada hamzah yang penulisannya munfasil atau terpisah, maka hukum bacaannya adalah jaiz. Bagaimana ukuran bacaan yang jaiz? Namanya juga jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh 2, boleh 4, atau 5. Begitu. Dan terakhir, hukum mad itu adalah asli. Kalau asli mad itu ya 2 harokat. Jadi asli di sini adalah dasarnya panjang itu ya 2 harokat. Di bawah 2 harokat berarti pendek. Jadi qasar di sini kaitannya dengan mad itu 2 harokat. Ada qasar kaitannya dengan mad. Kalau qasar untuk mad berarti 2 harokat. Kalau qasar dalam kaitannya dengan tilawah 1 harokat. Nah, dan mad asli itu adalah 2 harokat. Rumusnya adalah setelah mad itu tidak ada huruf hamzah dan huruf sukun. Wallahu a'lam.